Halo, apa kabar semuanya? Kayaknya kita ketemu lagi nih. Wah, baru kemarin kita bahas tentang teori peluang ya. Sekarang ternyata kita bawain lagi materi tentang distribusi peluang. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Mungkin emang kita sudah ditakdirkan untuk jadi pemateri. Iya benar, nge-share ilmu pengetahuan kan bagus. Ya udah, gimana kalau kita langsung saja membahas tentang distribusi peluang? Jujur ini tempatnya ngeri banget. Iya, setuju banget. Lihat tuh. Yuklah langsung saja kita cekidot ke PowerPoint yang udah kita siapkan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi distribusi peluang, yaitu fungsi atau tabel matematika yang menggambarkan semua kemungkinan hasil dari suatu variabel acak beserta probabilitas kejadiannya. Adapun pengertian dari distribusi peluang diskrit, yaitu distribusi yang memetakan nilai-nilai suatu variabel acak diskrit dengan peluang terjadinya. Jenis-jenis distribusi peluang diskrit. Yang pertama ada distribusi binomial, yaitu distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk mengetahui peluang jumlah keberhasilan dari beberapa percobaan yang dilakukan berulang, di mana setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal. Contohnya yaitu menebak gambar koin yang dilempar. Ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama, jumlah percobaan tetap. Yang kedua, setiap percobaan memiliki dua kemungkinan hasil. Yang ketiga, peluang keberhasilan antara keduanya sama. Yang keempat, percobaan bersifat bebas. Dan yang terakhir, perhitungan berdasarkan banyaknya keberhasilan dari seluruh percobaan. Yang kedua adalah distribusi multinominal, yaitu distribusi peluang yang digunakan untuk menghitung peluang dari suatu percobaan yang dilakukan beberapa kali, di mana setiap percobaan memiliki lebih dari dua kemungkinan hasil. Contohnya, melempar dadu, permainan kertas gunting batu, mengambil bola berwarna dalam karung, dan lain sebagainya. Ciri-ciri distribusi multinominal yang pertama adalah jumlah percobaan tetap, peluang setiap hasil tetap memiliki lebih dari dua kemungkinan hasil, percobaan saling bebas, dan menghitung banyaknya kemungkinan hasil. Yang ketiga, distribusi hipergeometrik, yaitu distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk menghitung peluang terjadinya sejumlah keberhasilan ketika kita mengambil objek dari suatu kelompok terbatas tanpa pengembalian. Contohnya, misalkan ada 10 bola, 4 merah dan 6 biru. Kita mengambil 3 bola sekaligus tanpa mengembalikan. Nah, distribusi hipergeometrik bisa digunakan untuk menghitung peluang mendapatkan 2 bola merah. Ciri-cirinya yang pertama, jumlah percobaan tetap, peluang setiap hasil tetap, memiliki lebih dari 2 kemungkinan hasil, percobaan saling bebas, dan juga menghitung banyaknya kemungkinan hasil. Yang terakhir, distribusi Poisson, yaitu distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk menghitung jumlah kejadian suatu peristiwa dalam interval waktu atau ruang tertentu. Contohnya, jumlah telepon yang masuk ke call center dalam 1 jam, jumlah kecelakaan di jalan tertentu dalam sehari, atau jumlah pasien yang datang ke rumah sakit dalam 1 hari. Ciri-cirinya adalah yang pertama, kejadian bersifat diskrit, kejadian terjadi secara acak, rata-rata kejadian diketahui, interval pengamatan tetap, tidak ada batas maksimum kejadian, dan yang terakhir sangat cocok untuk kejadian langka. Halo teman-teman, nah di bagian ini aku akan melanjutkan materi tentang distribusi peluang. Setelah sebelumnya teman kita sudah menjelaskan tentang distribusi peluang diskrit, teman-teman pernah gak sih ngerasa hidup ini penuh dengan ketidakpastian? Nah, dalam statistik ada yang namanya distribusi peluang kontinu. Kalau tadi pada distribusi diskrit nilainya terpisah dan bisa dihitung satu persatu, pada distribusi kontinu ini nilainya bisa berada di antara 2 angka dan bersifat terus-menerus. Contohnya seperti waktu, tinggi badan, atau jarak.
yang nilainya bisa aja 170,5 atau 170,75 dan seterusnya. Dalam distribusi peluang kontinu, ada beberapa jenis distribusi yang sering digunakan. Yang pertama yakni distribusi seragam kontinu. Sesuai dengan namanya, distribusi ini memiliki peluang yang sama untuk setiap nilai dalam suatu interval. Jadi, selama nilainya masih berada di antara batas yang ditentukan, peluangnya akan dianggap sama. Selanjutnya, ada distribusi eksponensial. Distribusi ini biasanya digunakan untuk mengukur waktu antara dua kejadian yang terjadi secara acak, misalnya seperti waktu tunggu pelanggan datang atau waktu antar kedatangan kendaraan. Pada distribusi ini juga terdapat parameter yang disebut lambda yang menunjukkan seberapa cepat suatu kejadian dapat terjadi. Nah, jenis berikutnya adalah distribusi gamma. Distribusi ini sebenarnya merupakan pengembangan dari distribusi eksponensial dan biasanya digunakan untuk memodelkan waktu hingga beberapa kejadian terjadi. Bukan hanya satu kejadian saja, teman-teman. Nah, jenis yang terakhir, sang primadona, yakni distribusi normal atau distribusi Gauss. Distribusi ini mungkin yang paling sering kita temui dalam statistika karena banyak data di dunia nyata yang mengikuti pola ini. Bentuknya seperti kurva lonceng yang simetris dengan dua parameter utama yaitu rata-rata dan simpangan baku. Jadi, dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa distribusi peluang kontinu memiliki beberapa jenis yang digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena yang bersifat kontinu. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan bagaimana dasar-dasar dari teori distribusi peluang. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai rumus-rumus yang ada dalam distribusi peluang dan bagaimana sih contoh kasusnya. Oke, langsung saja. Pertama ada rumus dari distribusi binomial, di mana rumusnya adalah P besar dalam kurung X besar sama dengan X kecil, tutup kurung sama dengan buka kurung N per X kecil, tutup kurung dikali P kecil pangkat X dikali dengan Q pangkat N min X kecil, di mana N per X ini adalah sebuah kombinasi atau persederhanaan dari N dikali dalam kurung N faktorial dibagi X faktorial kali dalam kurung N min X tutup kurung. Nah, karena mungkin di situ bakal pusing, jadi langsung saja disederhanakan menjadi N per X. Oke, lanjut. Ada P kecil sebagai peluang sukses, Q kecil untuk peluang gagal, yaitu 1 min P, dan juga N, jumlah percobaan. Oke, langsung saja kita membahas kepada sebuah contoh kasus. Oke, contohnya PT Eva Samudra memproduksi risol matcha. PT tersebut mengklaim telah terjadi pembusukan pada 5% risol matchanya. Jika seorang pembeli mengambil sebuah sampel sebanyak 10 makanan, berapakah peluang didapatkannya satu makanan yang basi di antara 10 tersebut? Oke, kita langsung saja masuk kepada diketahui, yaitu pertama N sama dengan 10, X sama dengan 1, P sama dengan 0,05, dan Q sama dengan 1 min P atau 1 dikurang 0,05 yang hasilnya 0,95. Lalu apa yang ditanyakan? Yang karena di sini kita ingin mencari tahu kemungkinan satu makanan yang busuk atau basi, maka kita bisa menggunakan rumus P dalam kurung X sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan, kita uraikan yang ada diketahuinya kepada sebuah rumus. Jadi P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan 10 per 1 dikali 0,05 pangkat 1 dikali 0,95 pangkat 10 dikurang 1. Maka hasilnya akan menjadi 10 dikali 0,05 dikali 0,95 pangkat 9. Hasilnya setelah diuraikan menjadi 0,3151. Yang jika kita persentasekan maka menghasilkan 31,51%. Oke, yang kedua ada rumus distribusi Poisson. Walaupun namanya Poisson, tapi kalau kita ngitung ini kita nggak bakal keracunan kok, aman aja. Paling cuma pusing sedikit. Oke, rumusnya sendiri ada P dalam kurung X besar sama dengan X kecil, tutup kurung sama dengan Euler pangkat min rata-rata dikali rata-rata
pangkat X per X faktorial, di mana rata-rata atau lambda itu adalah sebuah rata-rata kejadian dalam interval tertentu, biasanya dikaitkan dengan waktu. Sedangkan Euler itu adalah bilangan Euler atau bilangan tetap, yaitu 2,71828. Mungkin kita lanjut saja ke contoh soalnya. Nah, kalau contoh soal di sini, Toko Fahri dan Sahira memiliki rata-rata jumlah pesanan sebanyak 2 dalam 1 jam. Berapa peluang terjadinya pesanan sebanyak 8 dalam 1 jam? Nah, ini yang saya singgung sebelumnya, yaitu meannya itu berbatas pada interval. Jadi, saat diketahui, maka kita ketahui dulu ada bilangan Euler yaitu 2,71828. Lalu ada mean di mana jumlah pesanan rata-rata itu 2, dan juga X kecilnya yaitu 8 karena kita ingin mengetahui 8. Oke, lanjut saja. Ditanyakan P dalam kurung X sama dengan 8. Mohon maaf itu typo di PowerPoint karena emang lupa. Oke, langsung saja dijawab. Kita masukkan rumus-rumusnya yang menghasilkan hitungannya menjadi P dalam kurung X sama dengan 8 sama dengan dalam kurung 2,71828 pangkat 2 dikali 2 pangkat 8 dibagi 8 faktorial. Oke, 2,71828 dipangkatin 2 itu sama dengan 0,1354. Lalu 2 pangkat 8 sama dengan 256 dan 8 faktorial sama dengan 40.320. Maka ketika dihitung hasilnya menunjukkan 0,00085, dan jika kita persentasekan atau menjadikan persen, maka hasilnya menjadi 0,085%. Jadi kemungkinan diborongnya itu di Toko Fahri dan Sahira yaitu 0,085%. Oke, kita lanjut ke pembahasan rumus yang terakhir, yaitu rumus dari distribusi normal. Di mana rumus distribusi normal ini sebenarnya ada 2. Tapi rumus yang pertama itu udah baku dan rumus kedua itu bisa berubah-ubah, tergantung bagaimana dengan konsep yang diinginkan dalam sebuah soal. Saya pengen highlight ke kalian bahwa dalam menghitung distribusi normal, kalian itu perlu yang namanya tabel distribusi frekuensi. Karena di situ kita akan mencari nilai Z dan nanti akan kita konfigurasikan kepada apa yang ada di tabel. Contohnya kayak semisal ada 2,0, maka kita harus bisa membaca tabel tersebut agar nanti kita bisa masuk kepada pembahasan rumus keduanya. Makanya kalian siap-siap pegang tabel tersebut ya. Oke, lanjut. Untuk rumusnya sendiri cukup simpel, yaitu Z sama dengan X dikurang mean dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasi itu bisa, kalau kalian mungkin baru awam, kalian bisa menyebutnya dengan simpangan baku. Oke, kita lanjut saja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu di mana tinggi badan di bengkel motor Bilepul memiliki karyawan yang rata-rata tingginya adalah 190 cm. Wah, raksasa Viking nih sepertinya. Dan simpangan baku antar karyawan sebesar 5 cm. Berapa besar peluang terpilihnya karyawan yang memiliki tinggi 2 meter? Oke, kita diketahui dulu bahwasannya tadi rata-rata tinggi dari karyawan bengkel Bilepul adalah 190 cm. Maka kita tulis mean sama dengan 190. Lalu kita lihat simpangan bakunya yaitu 5 cm, maka standar deviasi sama dengan 5. Dan karena yang diminta peluang terpilihnya karyawan memiliki tinggi 2 meter, berarti 2 meter kita asumsikan bahwa 2 meter adalah 200 cm, dimana ternyata X ini lebih besar daripada si mean. Maka kita masukkan dulu rumus Z terlebih dahulu. Z sama dengan X dikurang mean dibagi deviasi. X-nya adalah 100, mean-nya adalah 190 dibagi dengan deviasi atau simpangan bakunya yaitu 5. Maka menghasilkan 10/5. Hasilnya 2,0. Nah, setelah kalian mengetahui nilai Z, maka kalian harus membuka tabel distribusi frekuensi. Cari nilai Z ketika 2,0 itu akan menjadi berapa? Karena saya sudah mencari, saya kasih tahu bahwa 2,0 itu adalah 0,4772. Langsung saja rumus keduanya, karena kita diminta X-nya itu lebih tinggi dari 200,
Maka P dalam kurung X lebih tinggi dari 200 sama dengan 0,5 dikurang 0,4772. Maka nanti menghasilkan 0,0228. Nah, setelah menghasilkan 0,0228, maka dipersentasekan, yaitu menjadi 2,28%. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik distribusi peluang. Secara umum, karakteristik ini ada 5. Yang pertama, peluang tidak pernah negatif. Kalau kalian ingat di video sebelumnya, kita pernah menerangkan bahwa peluang itu memiliki rentang dari 0 sampai 1. Karena itu, mau seberapa besar suatu permasalahan, peluang tidak akan pernah menjadi 0. Yang kedua, total peluang adalah 1. Sama seperti pembahasan sebelumnya, dasar dari total peluang adalah 1, karena rentang maksimal pada sebuah peluang adalah 1. Yang ketiga, memiliki nilai harapan. Distribusi peluang juga harus memiliki sebuah nilai harapan. Nilai harapan ini biasanya disebut expected value atau yang biasanya kita kenal sebagai MEAN. Nilai harapan ini berfungsi sebagai sebuah dasar acuan perhitungan dalam sebuah distribusi peluang. Yang keempat, memiliki varian. Varian di sini bukan berarti tentang jenis superhero di multiversi Avenger ya, tapi merujuk pada seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. 5. Memiliki deviasi standar. Nah, untuk deviasi standar ini merujuk pada sebuah pengkodratan dari sebuah peluang, di mana deviasi standar memiliki fungsi untuk menunjuk sebaran data dalam satuan yang sama dengan variabel aslinya. Nah, pembahasan terakhir yaitu tentang pentingnya memahami distribusi peluang. Kenapa sih kita harus memahami distribusi peluang? Nah, distribusi peluang di sini sangat penting karena kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Secara praktis, adapun alasan utamanya. Yang pertama, memprediksi masa depan. Distribusi peluang membantu kita memperkirakan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi di masa depan berdasarkan data masa lalu seperti prediksi cuaca ataupun tren pasar saham. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Daripada hanya menebak-nebak, kita bisa saja menggunakan logika matematis untuk menghitung resiko. Ini sangat krusial dalam dunia bisnis, asuransi, dan investasi. Yang ketiga, memahami variasi dan pola. Dalam industri seperti manufaktur, distribusi membantu kita melihat apakah variasi kualitas produk masih dalam batas wajar atau ada masalah yang harus diperbaiki. Yang keempat, dasar ilmu statistik. Hampir semua analisis data modern termasuk machine learning dan AI dibangun di atas pemahaman distribusi. Tanpa ini, kita tidak bisa melakukan uji hipotesis ataupun menyimpulkan data dengan benar. Yang kelima, manajemen risiko. Dengan mengetahui distribusi peluang, kita bisa bersiap menghadapi skenario terburuk. Karena kita tahu seberapa jarang atau sering kejadian ekstrim bisa muncul. Sekian dari saya, terima kasih. Mari bersama-sama kuasai distribusi peluang. Ubah ketidakpastian menjadi kekuatan. Dan ciptakan masa depan yang lebih cerah Dan terukur. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah di penghujung materi aja nih. Wah iya ya, kita ganti tempat yuk. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang bisa kami bawakan. Next kita mau bahas sampling nih, Stay tune terus ya di YouTube kami. karena pasti pembahasan sampling akan menjadi menarik. Jadi jangan lupa ya. Bentar guys, kok perasaan ada yang mengawasi kita ya dari tadi? Waduh, pokoknya sampai jumpa minggu depan teman-teman. Kita mau bantu teman kita yang diculik kelelawar. Bye semua.